Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadianti Aulia dengan NIM 2301720 dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Novel ini menceritakan tentang seseorang bernama Gadis Pantai berusia 14 tahun yang lahir dan tumbuh di sebuah kampung nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ia sehari-hari bekerja menumbuh udang dan membenahi jala, sampai pada akhirnya ia menikah dengan seorang bendoro. Ia diambil hanya untuk melayani kebutuhan seks bendoro, sampai ia atau bendoro tersebut memutuskan untuk menikah dengan perempuan yang sederajat atau sekelas dengannya. Setelah 3 tahun pernikahan, Gadis Pantai dikaruniai seorang anak perempuan. Mengetahui hal tersebut, bendoro mengusirnya dari istana karena bendoro hanya ingin anak laki-laki. Novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur merupakan karya penting pada angkatan 66 karena novel ini menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa itu dan perjuangan seorang gadis muda yang menghadapi konflik dan perubahan sosial pada masa itu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah suatu unsur pembangun karya sastra yang berperan langsung dalam pembentukan dalam cerita. Unsur intrinsik yang dibahas pada novel ini adalah yang pertama alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, tema, dan amanat. Yang pertama adalah alur. Alur yang digunakan pada novel ini adalah alur maju, yaitu dimulai dari kehidupan awal Gadis Pantai di kampung nelayan, menikah dengan bendoro, dan sampai pada akhirnya ia diusir dari istana karena ia melahirkan anak perempuan. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Yang pertama adalah Gadis Pantai. Gadis Pantai mempunyai berbagai sifat, yaitu penurut, penakut, pemprotes, penyayang, polos, dan pengalah. Terbukti pada salah satu kutipan berikut, yaitu, "Malam itu Gadis Pantai minta pada Bujang untuk tidur dengan emak, tapi Bujang tak meluluskan. Biarlah emak kawani aku di sini, kalau aku tak boleh tidur di kamar dapur. Itu tidak layak bagi wanita utama. Dia emakku sendiri, mbok." Kemudian pada kutipan yang lain menandakan bahwa Gadis Pantai ini adalah seorang yang penakut, yaitu, Mas nganten kan orang kampung." Jantung Gadis Pantai terguncang. Dengan sendirinya ia bangkit dan duduk menantang wajah Mardinah. Tapi ternyata Mardinah membalas tatapan matanya tanpa sedikit pun ragu-ragu. Melihat mata yang berapi-api, Gadis Pantai menjadi takut, menyesali diri. Yang kedua adalah bendoro. Karakter bendoro yaitu diantaranya kasar, pengancam, kejam, sombong, pengatur, dan keras. Salah satu kutipan menandakan bahwa bendoro merupakan orang yang pengatur, yaitu, "Kau tak boleh pergi seorang diri. Sahaya bendoro, kau milikku. Aku yang menentukan apa yang kau boleh dan tidak boleh, harus dan mesti kerjakan. Diamlah kau sekarang, malam semakin larut." Lalu seperti ada yang terlupa, "Tapi kau belum punya persiapan." Dan pada kutipan lainnya membuktikan bahwa bendoro ini adalah seorang yang kejam, yaitu, ia tak tahu kepala tongkat bendoro mengucurkan darah pada bibirnya. Bayi itu tahu-tahu telah lepas dari tubuhnya dan selendang itu tergantung kosong di depan perutnya. "Anakku sendiri dia," raungnya. "Lempar dia keluar," bendoro berteriak. Satu gabungan tenaga telah mendorongnya ke pelataran tengah. Ia memberontak dan meraung. Waktu diangkatnya mukanya ke arah langit, dilihatnya pada jendela rumah tingkat di samping gedung seorang wanita melemparkan pandang kosong padanya. Dan Gadis Pantai mengadu, "Dia bayiku sendiri, biar bapaknya setan, biar iblis neraka, dia bayiku sendiri." Yang ketiga adalah ada bujang wanita. Sifat dari bujang wanita adalah penurut, patuh, setia pada bendoro. Terdapat pada kutipan berikut yang menunjukkan bahwa bujang wanita ini adalah seorang yang patuh, yaitu, "Tidak ada yang keliru Mas Nganten selama hati bendoro tak dikecewakan." Terdengar ia membalik bantal dan menepuk-nepuknya. "Kalau kita salah pada bendoro, dimanapun kita bakal dapat kesusahan Mas Nganten. Mengerti?"
Selanjutnya ada Mardinah. Mardinah adalah suruhan bangsawan dari Demak. Bangsawan itu ingin menjodohkan Bendoro dengan wanita anak bangsawan juga. Pada novel ini Mardinah diceritakan sebagai orang yang sombong, seperti pada kutipan berikut. Benar, aku orang dari kampung, dan aku tidak menyesal berasal dari kampung. Siapa kau sebenarnya? Yang jelas, Sahaya bukan berasal dari kampung. Apa hinanya orang kampung? Setidak-tidaknya dia sebangsa kuli. Unsur intrinsik selanjutnya adalah latar. Yang pertama adalah latar tempat, yaitu kampung nelayan, seperti pada pernyataan berikut. 14 tahun umurnya waktu itu, kulit langsat, tubuh kecil mungil, mata agak sipit, hidung ala kadarnya. Dan jadilah ia bunga kampung nelayan sepenggal pantai Keresidenan Jepara Rembang. Kemudian latar kedua ada pada istana atau sebuah pavilion gedung utama, yaitu pada pernyataan berikut. Mereka melewati rumah tingkat yang sebenarnya tak lain dari sebuah pavilion gedung utama di sebelahnya. Mereka berhenti di sebuah gang antara pavilion dan gedung utama. Seorang bujang berhenti mengamati mereka dari kaki sampai kepala. Yang kedua ada latar waktu. Latar waktu yang diambil di sini adalah salah satunya pada waktu sore hari, pada kutipan berikut. Dan pada suatu sore datang seorang guru mengaji mengajar gadis pantai membaca huruf-huruf suci yang tercetak di atas kertas suci. Beberapa kali saja ia sudah ulangi kata-kata, suku-suku yang ia tak tahu makna dan tujuannya. Juga di malam hari waktu bujang wanita sudah terbaring di bawah samping ranjangnya, sedang dengung nyamuk di luar kelambu begitu bisingnya. Ia meringkan badan memunggungi dinding, meninjau ke bawah dilihatnya bujangnya sedang melamun dengan mata terbuka lebar meninjau langit-langit. Selanjutnya ada latar suasana. Yang pertama yaitu menegangkan. Situasi ini terdapat pada ketika para pengawal Mardinah dibacok dan dilempar ke laut, yaitu dua orang lelaki itu didorong ke dalam, mukanya babak belur, kena pukulan. Terhuyung-huyung mereka di dekatnya pada pelita. Masya Allah, itu kusir kami, Mardinah memaki. Dan kemudian ketika gadis pantai berteriak mengatakan bahwa Mak Pin bukanlah seorang perempuan dan tidak gagu, yaitu, siapa dia? Gadis pantai menuding Mak Pin. Mak Pin, kita kenal dia. Bukan, dia lelaki. Suara gadis pantai melengking sekuat-kuatnya. Kemudian suasana mengharukan, yaitu ketika gadis pantai menangis sambil menyusul anaknya untuk terakhir kali, yaitu, dia ini bayi, bapak bayi. Biarlah dia minum dulu, biarlah dia kenyang barang sedikit, siapa tahu ini penghabisan kali dia menyusu emaknya sendiri. Tapi ini bukan rumahmu lagi nak, mari bawa si bayi keluar rumah, susui dia di bawah pohon di tepi alun-alun. Suasana ketiga yaitu membahagiakan, yaitu pada ketika gadis pantai disambut oleh warga kampungnya. Dan gadis pantai merasai setiap orang mencoba kuat-kuat untuk meniru kesopanan orang kota, menempatkannya di tempat yang lain, membedakannya dari yang lain-lain seperti pada penderita kusta. Setiap pandangannya bertatap pada wajah, segera wajah itu pun tunduk sambil tersenyum dengan kedua belah tangan tergantung tanpa tenaga. Tangan-tangan yang biasa lumatkan biji-biji jagung keras, yang biasa mengeping-ngeping kayu bakar yang keras ulet seperti berasal dari zaman purba. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang menempatkan dirinya pada setiap tokoh-tokoh. Yang terakhir ada tema dan amanat, yang berisi kritik terhadap kefeudalan Jawa pada masa penjajahan Belanda. Novel ini menggambarkan kultus kepatuhan dan hierarki yang dominan dalam masyarakat Jawa pada masa tersebut. Gadis pantai, tokoh utama novel ini mengalami penindasan dan pengorbanan demi keinginan orang tuanya yang menggambarkan bagaimana struktur penguasa dan rakyat kecil berinteraksi dalam masyarakat feudal. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang dibahas pada novel ini adalah biografi pengarang dan nilai-nilai yang terkandung pada novel. Yang pertama ada biografi pengarang. Pramudia dilahirkan di Blora pada tahun 1925 di jantung Pulau Jawa. Ia merupakan anak sulung dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang guru, sedangkan ibunya seorang penjual nasi. Nama asli dari Pramudia adalah Pramudia Ananta Mastur. Pada tahun 1950-an, ia tinggal di Belanda sebagai bagian dari program pertukaran budaya, dan ketika kembali ke Indonesia, ia menjadi anggota Lekra,
salah satu organisasi sayap kiri di Indonesia. Pada tahun 1960-an, ia ditahan pemerintahan Soeharto karena pandangan pro-komunis Tiongkoknya. Bukunya dilarang dari peredaran dan ia ditahan tanpa pengadilan di Nusa Kambangan, di lepas pantai Jawa, dan akhirnya di Pulau Buru di kawasan timur Indonesia. Selain pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama, selama masa Orde Baru Pramudia merasakan 14 tahun ditahan sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Selama masa itu ia merampungkan penulisan Garis Pantai, yaitu novel semi-fiksi lainnya berdasarkan pengalaman neneknya sendiri. Dan pada 30 April 2006, pukul 8:55 WIB, Pramudia wafat dalam usia 81 tahun. Selanjutnya ada nilai-nilai. Novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur merupakan ekspresi pandangan dunia pengarang yang mengaspirasikan golongan masyarakat marginal untuk menyampaikan sebuah kritik pada praktik kesewenang-wenangan penguasa yang feudalis dan imperialis. Sekian presentasi analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.